Sebuah surat undangan dari sebuah perusahaan kimia atau chemical company yang mungkin salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia karena memiliki 100 anak usaha dengan masing-masing memiliki line produksi yang banyak pada 2 tahun yang lalu menjadi cerita kita kali ini. Perusahaan tersebut perusahaan Tiongkok. Kita tahu Tiongkok itu BUMN merupakan tools atau alat bernegara. Mengapa dikatakan alat bernegara? BUMN Tiongkok itu dikuasai oleh Partai Komunis. Jadi orang-orang politbiro petinggi partai mendapatkan posisi tertinggi dan pengendali perusahaan karena memang BUMN Cina milik partai dan mesin keuangan partai. Ingat, Tiongkok adalah negara single party country. Jadi negara diperintah oleh partai. Jadi saya pilih-pilih sekali di dalam bermitra. Hanya mau dengan swastanya Tiongkok, bukan BUMN-nya Tiongkok. Perusahaan yang mengundang saya datang adalah perusahaan swasta kimia terbesar milik swasta di Cina. Sebuah undangan first class, mulai dari keberangkatan, penjemputan, penginapan, semua fasilitasnya first class. Saya cukup heran karena saya tidak mengenal mereka. Mau cari data mereka via internet tidak lengkap. Namun kita punya shadow di sana yang kita bisa tanya. Yang mengejutkan adalah ternyata informasi siapa mereka, perusahaan kimia tersebut benar dan valid. Saya bukan bertanya pada siapa-siapa, tapi kepada mentor saya, seorang pensiunan marinir yang lama bersama lembaga bayangan internasional. Dia mengatakan, datangi dan selalu bodoh, keep stupid. Tanpa berpikir panjang, saya berangkat. Saya lompati ceritanya. Sampailah di hari terakhir di mana ada acara di luar agenda. Salah satu dari 7 petinggi politbiro PKC, Partai Komunis Cina, yang posisinya hanya 1 lapis di bawah Xi Jinping, minta waktu bertemu dengan saya. Bertemu santai dalam diskusi sambil makan malam. Makan malam pun diatur, disiapkan di puncak gedung tertinggi milik perusahaan tersebut di lantai 52. Mereka memiliki 17 gedung, di mana kantor dan tempat tinggal dibuat berdekatan sehingga karyawan dekat ke kantor, namun pabrik yang 100 ada di seluruh Cina. Dikatakan kalau makan di restoran umum bisa-bisa ada foto atau dokumen-dokumen yang tidak boleh diketahui publik. Jadi makanannya harus di dalam kantor. Lalu di set up dinner tersebut, di mana ada sebuah kebiasaan di Tiongkok. Formasi duduk menunjukkan siapa tamu utama, siapa tuan rumah, dan lain sebagainya. Di sisi utara adalah sisi terhormat. Jadi dalam round table dinner di mana saya didudukkan di sisi utara dan ini sebuah kedudukan kehormatan. Kemudian di sisi kanan saya adalah tuan rumah dan tamu kehormatan ada dalam posisi kiri sisi utara. Jadi siapapun yang duduk di kiri saya, he's the guy. Makan malam tiba. Saya masuk ke ruangan, semua berdiri dan saya duduk di sisi utara. Di sisi kiri saya, bangku masih kosong. Minuman pembuka dibagikan. Tak lama kemudian, seorang berbaju jas berdiri, masuk sendirian, semua pun berdiri. Dan dia menyalami saya. Dia lalu duduk di samping kiri saya. Baru yang lain duduk, termasuk saya. Oh, ini orangnya. Ada pin kecil lambang komunis di dada kirinya, di jantungnya. Oke deh, ternyata dia fasih berbahasa Inggris. Di mana saya selama 5 hari di sana dilayani oleh 5 orang yang master degree-nya semua dari Amerika. Bahkan 3 orang dari laboratorium yang sudah pensiun. Jadi penasihat dan konsultan usianya sudah lebih 75 tahun. Mereka S1, S2, S3-nya di Eropa dan Amerika sewaktu zaman mereka kuliah dulu. Bahasa Inggrisnya kayak air, super lancar. Begitu juga sang petinggi dari politbiro ini. Kalimat pembukanya singkat. Setelah basa-basi, kami serius untuk membangun industri baterai dan kami sangat butuh litium Anda. Saya jawab, maaf, saya tidak bisa berikan kecuali pabrik baterainya di Indonesia dengan bahan bakunya Indonesia dan tenaga kerjanya lokal Indonesia. Kalimat saya tadi membuat suasana hening seketika. Semua yang hadir mendadak menjadi berhenti bicara. Bahkan yang menyeruput minuman pembuka pun tidak berani meneguknya. Suasana hening menunggu respon sang pejabat ini. Dia menyadari ketegangan suasana tersebut dan dia mengatakan, ayo makanan dikeluarkan, kita santai saja. Yang tidak serta-merta membuat suasana cair, namun lebih longgar. Dia tidak menengok ke saya, matanya tetap ke depan, ke meja makan. Kata orang saya, litium kamu unik, 99,9% kadarnya ya. Dan produk kamu dikirim dalam bentuk bubuk sebagai lithium oxide. Ini mengejutkan kami karena biasanya solid, artinya kalian mempunyai alat yang berbeda dari pendekatan kami. Betul, saya jawab dengan mengatakan ini bisnis keluarga. Sudah 20 tahun kami lakukan namun skalanya masih garasi rumahan. Diekspor ke Inggris dalam kondisi setengah jadi, masih oxide. Dia kemudian berkata, kami ingin mengendalikan baterai dunia. Berbagai material mineral dunia kami harus kuasai. Demikian arti yang saya tangkap
Walaupun secara eksplisit, secara perkataan, dia tidak mengatakan persis seperti itu. Lalu untuk baterai ini bukan baterai penyimpanan biasa yang hanya bisa menyimpan energi 1 dari 2, tapi bisa menyimpan dan menghasilkan 5 dari 2. Ada fusinya, katanya menjelaskan rinci yang saya pahami maksudnya. Misalnya, dia menciptakan power bank untuk rumah, perlu 5000 watt. Maka baterai di charge 2 jam dengan teknik fusi, maka 2 jam tadi cukup untuk memproduksi 5000 watt dan disimpan yang bisa dipakai seharian. Yang saya heran adalah mengapa dia harus turun tangan ya? Apa karena 5 hari ini saya hanya diam, keep stupid, juga ngotot tetap berpendapat bahwa pabrik harus di Indonesia, bahan baku dari Indonesia, tenaga kerja harus Indonesia. Dia hadir menjadi efek penggentar gitu ya, mau menekan atau mau membeli saya. Bagi saya, kalau mereka setuju dengan usulan saya, maka kita bisa mengcopy dan nanti buat sendiri. Indonesia jadi jawara baterai dunia. Sementara Cina dengan baterai ingin lepas dari ketergantungan energi dari batu bara dan minyak bumi. Kendala mereka tidak punya bahan baku membuat baterai. Mereka punya teknologi terapannya. Sementara kalau mereka ambil bahan dari kita hanya sebagai trader saja, tidak dapat nilai tambah dan tidak bisa menjadi pengendali. Kita harus sadar bahwa kita ini cantik, seksi, menarik, dan harus pinter. Jangan modal body doang. Sudah tahunan kita digituin bangsa lain. Kalau sama si Sontoloyo ini, ya beda. Nggak geming urusan NKRI garis lurus. Singkat cerita, di tengah acara makan malam tersebut, sang petinggi berkata, "Oke, kalau begitu kami akan cari cara lain yang membuat semua pihak ketemu di tengah." Kamu pasti setuju kan? Yang saya jawab di bibir, "Yes sir." Namun di hati saya mengatakan, "Nggak bakal cuy. Kasih dulu teknologimu, baru kita kasih produk sederhana ini."